Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopan Sarles Albir. Saya dari Prodi Keperawatan NIM 220201004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kebutuhan cairan. Konsep keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan berada dalam dua kompartemen, yaitu di dalam sel cairan intra, sel atau CIS, yang pada orang dewasa sekitar 40% dari berat badan atau 70% dari jumlah keseluruhan cairan tubuh. Dan cairan di luar sel, cairan ekstrasel atau CES, sekitar 20% dari berat badan atau 30% dari seluruh cairan tubuh. Cairan ekstrasel termasuk dalamnya cairan intravaskuler atau plasma sekitar 4-5% dari berat badan, dan cairan interstitial atau cairan yang berada di antara sel termasuk cairan limfe sekitar 15% dari berat badan. Dan di sini saya akan menjelaskan cairan intraseluler atau CIS. Potasium menjadi faktor dominan yang menentukan tekanan osmotik intraseluler, sedangkan sodium merupakan faktor terpenting yang menentukan tekanan osmotik ekstraseluler. Impermeabilitas membran sel terhadap protein menyebabkan konsentrasi protein intratubular yang tinggi. Oleh karena itu, protein merupakan zat terlarut yang non-difusif atau anion. Rasio pertukaran yang tidak sama dari 3Na plus dengan 2K plus oleh pompa membran sel adalah hal penting untuk mencegah hiperomolitas intraseluler relatif. Gangguan pada aktivitas pompa Na-KATPase seperti yang terjadi pada keadaan iskemi akan menyebabkan pembengkakan sel, cairan intraseluler, dan hubungannya dengan cairan ekstraseluler. Di sini bisa dilihat dari gambar yang ada pada cairan intraseluler atau CIS. Baiklah, kita lanjut ke cairan ekstraseluler atau CES. Fungsi dasar dari cairan ekstraseluler adalah menyediakan nutrisi bagi sel dan memindahkan hasil metabolismenya. Keseimbangan antara volume ekstral yang normal, terutama komponen sirkulasi, atau volume intravaskular adalah hal yang sangat penting. Ilustrasi letak cairan ekstraseluler, intraseluler, dan interstisia. Di sini bisa dilihat dari gambar yang pertama cairan ekstraseluler, dan yang kedua di bawahnya intraseluler, dan yang di sampingnya ada interstisia. Baik, kita lanjut di cairan interstitial atau ISF. Normalnya, sebagian kecil cairan interstisial dalam bentuk cairan bebas. Sebagian besar air interstisial secara kimia berhubungan dengan proteoglykan ekstraseluler membentuk gel. Pada umumnya, tekanan cairan interstisial adalah negatif, kira-kira 5 mHg. Protein yang memasuki ruang interstisial akan dikembalikan ke dalam sistem vaskular melalui sistem limfatik. Cairan interstitial, cairan interskuler, dan proses transport aktif. Di sini bisa dilihat dari gambar di bawah. Baiklah, kita lanjut ke cairan intravaskular atau IVF. Cairan intravaskular terbentuk sebagai plasma yang dipertahankan dalam ruangan intravaskular oleh endotel vaskular. Sebagian besar elektrolit dapat dengan bebas keluar masuk melalui plasma dan interstitial yang menyebabkan komposisi elektrolit keduanya yang tidak jauh berbeda. Ini ada gambar proses tase rata-rata cairan tubuh dihubungkan dengan berat badan. Bisa dilihat dari
kompartemen cairan bayi berapa persen, pria, wanita, dan lansia berapa persen. Baik, mungkin sampai di sini saja saya menjelaskan tentang konsep kebutuhan cairan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak jelas dari konsep kebutuhan cairan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.